Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai yang pertama yaitu adalah tujuan kita mempelajari bahasa Indonesia dan juga ragam-ragam bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya ingin membagikan materinya yaitu, nah ini dia. Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari tujuan untuk apa kita mempelajari bahasa Indonesia sebetulnya, dan juga apa saja ragam bahasa Indonesia yang ada. Nah, ini adalah dilema yang kita rasakan sekarang dalam bahasa Indonesia. Seperti yang saya utarakan kemarin ya di pertemuan pertama, saya ingin teman-teman semuanya mengikuti sebanyak mungkin akun di media sosial yang membahas tentang bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan hanya TikTok yang joget-joget, tapi juga yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Siapa tahu bisa menambah hasanah kita, wawasan kita ya. Nah, sekarang ada yang namanya akunnya Uda Ivan Lanin ini. Mengapa bahasa Indonesia lebih sulit daripada bahasa asing? Menghadapi sesuatu yang kita miliki memang kerap terasa lebih sulit. Menghadapi orang lain kadang lebih mudah daripada menghadapi pasangan sendiri kan? Padahal cinta itu mestinya memudahkan. Waduh, berat ya. Bahasanya sudah ngomongin tentang cinta. Coba lihat, retweetnya 1000. Kemudian di love atau di like-nya 2,2 ribu. Nah, ini berarti banyak yang merasakan. Mungkin teman-teman bingung ya, apa sih ini hubungannya apa bahasa Indonesia dengan cinta? Wah, alay. Wah, sebetulnya nggak alay-alay sekali ya, karena ada hubungannya antara bahasa Indonesia dan cinta. Apa hubungannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa sulit? Mengapa sih bahasa Indonesia itu dikatakan sulit untuk dipelajari? Apa coba sebabnya kira-kira? Kemudian pertanyaan kedua, kalau saya berkata, saya nggak suka pelajaran bahasa Indonesia, apakah itu berarti saya tidak cinta pada bahasa Indonesia? Pertanyaan yang ketiga, kalau nilai bahasa Indonesia saya selama sekolah itu jelek, apakah itu artinya saya tidak bisa berkomunikasi? Apakah itu artinya saya tidak bisa menyampaikan pesan dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau sudah ada 3 pertanyaan itu tadi, maka kita jadi berpikir, nah kalau begitu, perlu atau tidak sih belajar bahasa Indonesia sebetulnya? Nah, keempat pertanyaan ini adalah tugas pertama teman-teman sekalian. Ya, nah jadi di sini saya ingin tekankan bahwa tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Saya hanya ingin teman-teman sekalian untuk merefleksikan pengalaman yang sudah dijalani selama bersekolah, ya, selama mendapat pelajaran bahasa Indonesia selama ini. Seperti apa yang dirasakan? Mengapa kok sulit? Mengapa kok dirasa sulit? Apakah kemudian kalau misalnya tidak suka pelajarannya menjadi tidak cinta dan lain sebagainya? Tolong nanti dijawab pertanyaannya, dituliskan dalam selembar kertas. Ingat, tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi tidak usah repot-repot bertanya, jawabanmu apa? Nah, kalau untuk sekedar mendapat inspirasi ya bolehlah ya. Tapi tidak ada satu jawaban yang benar-benar salah atau benar-benar betul. Ya, ini semua tergantung dari pengalaman teman-teman sekalian. Nah, ini membawa kita pada hal yang berikutnya, yaitu mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia sebetulnya?
Kemarin saya sudah sediakan file buku dari pemerintah ya, yaitu bahasa Inggris untuk perguruan tinggi. Nah, di situ disebutkan ada 4 tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan sikap mental sivitas akademik yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dan bahasa ipteks. Ipteks di sini artinya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Ya. Yang ketiga adalah menyiapkan sivitas akademik agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pembuatan dan penggunaan teks. Dan yang terakhir, keempat, mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik, baik dalam bentuk bahasa Indonesia lisan maupun tulis demi pengembangan ipteks dalam tatanan dunia global. Tugas yang kedua, tugas yang kedua adalah poin mana yang menurut Anda paling relevan dengan kondisi Anda saat ini. Ya, maksudnya apa? Dengan kondisi teman-teman sekalian yang mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi, kira-kira poin yang mana? 1, 2, 3, atau 4 yang paling teman-teman butuhkan? Ya. Atau mungkin ada poin kelima, supaya saya bisa lulus gitu ya, sebagai mata kuliah prasyarat gitu. Oke, sayangnya tidak ada itu poinnya ya, hanya 4. Jadi silahkan poin mana yang menurut teman-teman paling relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, kemudian itu tadi adalah tujuan ya, tujuan mengapa kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian kita menuju ke yang berikutnya yaitu ragam bahasa Indonesia. Jadi yang namanya ragam tentu adalah varian ya, macam-macam bahasa Indonesia. Sebetulnya yang namanya ragam bahasa itu tidak hanya pada bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Dan sebetulnya kondisinya juga sama, ya. Jadi ada ragam yang digunakan sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kondisinya, ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu ragam untuk semua situasi. Itu tidak mungkin, ya. Yang pertama untuk ragam bahasa Indonesia adalah ragam lisan baku. Ya, ragam bahasa lisan baku. Lisan itu artinya adalah yang terucap. Contohnya ketika kita ceramah atau berpidato. Tentu tidak mungkin kita berpidato, misalnya Pak Rektor ya, berpidato dengan menggunakan, oke deh, kalau begitu, yuk, kui, kui, kui. Nah, nggak mungkin kan? Pasti menggunakan ragam lisan baku. Kemudian ragam lisan berikutnya adalah lisan tak baku. Ya, contohnya ketika kita bercakap-cakap dengan teman, ya, mengobrol baik dengan teman kantor atau teman main seperti itu, atau pacar, istri, suami, anak. Nah, itu kita menggunakan lisan tak baku. Kemudian untuk ragam tulis, ini ada tulis yang baku dan tidak baku juga. Nah, kalau untuk yang baku, contohnya adalah laporan, artikel ilmiah, buku ajar, ya. Juga termasuk di dalamnya adalah skripsi, tugas akhir di situ ya, tentunya memakai ragam tulis baku. Untuk ragam tulis yang tak baku, contohnya adalah ketika kita melakukan percakapan teks dengan teman. Maksudnya apa? Ya, kalau kita pakai WA misalnya, WA atau mungkin di medsos, tentu kita paling sering menggunakan ragam tidak baku. Ya. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Nah, ini adalah tugas yang ketiga. Oke. Nah, kalau untuk yang ini silahkan nanti dicari di internet atau di buku yang sudah saya sediakan kemarin, ya. Silahkan dicari dari sumber-sumber sebanyak-banyaknya. Silahkan. Jangan lupa
cantumkan ya, cantumkan sumber ketika teman-teman mengambil dari suatu karya orang ya. Ini adalah suatu pembelajaran mengenai etika. Ketika kita mengambil karya seseorang, itu bisa dibilang kita permisi, gitu ya, permisi pada yang menulis, yang punya karya. Caranya bagaimana? Dengan mencantumkan siapa penulisnya, apa nama websitenya, apa nama URL-nya, seperti itu, apa judul artikelnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi silahkan nanti untuk tugas ketiga, cari kelebihan dan kekurangan masing-masing ragam. Ya. Lisan baku apa, lisan tak baku apa, tulis baku apa, dan tulis tak baku apa. Ya, silahkan dicantumkan juga sumber-sumbernya. Seperti itu. Nah, kali ini saya mau fokus dulu ke ragam lisan dan tulis ya. Jadi baik yang baku maupun yang tidak baku. Nah, kalau yang lisan tentunya ada lawan bicara yang mendengarkan. Sedangkan kalau untuk tulis tidak memerlukan lawan bicara karena yang kita hadapi kertas atau layar laptop, layar HP seperti itu ya. Kemudian kalau ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal, nah itu yang SPOK itu ya, tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata tapi dengan gerak dan mimik. Ya, jadi ketika kita berbicara, mimik wajah dan juga gestur ya, itu sangat menentukan arti ya, arti dari ucapan yang kita utarakan. Sedangkan kalau dalam ragam tulis, itu harus dinyatakan secara eksplisit. Mana subjeknya, mana predikat, dan lain sebagainya. Kemudian ragam lisan terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu biasanya hanya berlaku pada konteks tertentu saja. Sementara ragam tulis, karena dia tercetak, jadi otomatis bisa dibaca oleh lebih banyak orang dan kapan saja. Ya. Kemudian ragam lisan, diksi. Nah, ada yang masih ingat diksi itu apa? Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kata-kata yang kita pilih itu cenderung untuk tidak cermat. Karena apa? Sifatnya kita lebih spontan. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya kita membaca naskah. Nah, itu naskahnya kan ragamnya ragam tulis. Jadi diksinya harus cermat. Seperti itu ya. Jadi pemilihan katanya akan jauh lebih cermat daripada ragam lisan. Nah, kemudian kalau untuk ragam lisan, maknanya selain dipengaruhi oleh mimik wajah dan gerak tubuh, juga oleh tinggi rendah dan panjang pendek nada suara atau intonasi. Ya, sedangkan ragam tulis ditentukan oleh pemakaian tanda baca dan ejaan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingat ada yang namanya caps lock jebol ya. Jadi kalau misalnya kita menulis di WA misalnya atau di medsos memakai huruf kapital semuanya. Apa katamu? Nah, itu. Jadi walaupun tidak terucap tapi ketika pakai huruf kapital, wah, ini berarti ngegas ini ya, sedang ngegas ini yang bicara. Seperti itu. Itu adalah ragam lisan dan tulis. Bedanya seperti itu. Nah, kemudian saya ingin membicarakan tentang baku dan tidak baku. Yang baku itu apa sih? Tentunya adalah yang dilembagakan. Maksudnya apa? Diakui oleh lembaga pemerintah, gitu ya. Jadi ragam yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Ya, diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi, sebagai kerangka acuan norma bahasa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong resmi-resmian, jadi tentu kata yang dipakai adalah tidak. Seperti itu contohnya. Bukan enggak atau enggak atau TDK ya, jadi singkatannya. Tapi harus ditulis dengan baik tidak. Itu adalah ragam yang baku.
Nah, berarti ragam bahasa baku atau resmi itu juga diartikan sebagai ragam yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestis tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi, atau surat menyurat resmi. Nah, jadi memang ada kesan sosial yang ditimbulkan ketika seseorang berbicara atau menggunakan ragam bahasa baku atau bahasa resmi. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ragam tidak baku? Ya, berarti ya semua ragam lain yang menyimpang dari norma baku, semua ragam bahasa yang tidak dilembagakan itu tadi namanya ragam tidak baku. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menyinggung sedikit tentang ungkapan berbahasa dengan baik dan benar. Nah, baik dan benar itu sebenarnya seperti apa sih maksudnya? Nah, berbahasa yang baik dulu. Bagaimana? Jadi, komunikator dan komunikan maksudnya adalah yang membuat ucapan atau yang membuat apa namanya? eh, yang menyampaikan pesan, ya. Dan komunikan adalah yaitu orang yang menerima pesan, ya. Jadi kedua belah pihak itu harus saling memahami. Kemudian yang kedua adalah logis. Jadi kalau misalnya kata-kata kalimatnya tidak logis, tidak masuk akal, dan tidak sesuai dengan tata nilai masyarakat menggunanya, itu tentu dianggap tidak baik. Kemudian ragam yang dipilih sesuai situasi dan kondisi. Nah, tentu kalau misalnya kita berbicara di dalam konteks yang resmi, antara antara ibu dekan dengan mahasiswa misalnya, atau antara atasan dan bawahan, tentu kita lebih menggunakan yang baku. Apalagi ketika kita rapat misalnya, ya tidak mungkin kita menggunakan "Woi kon iki opo?" Nah, tidak mungkin ya menggunakan bahasa yang tidak resmi. Kemudian juga sesuai dengan topik, tujuan, tempat, dan lawan bicara. Tuh ya, jadi intinya adalah berbahasa yang baik itu adalah kalau misalnya kedua belah pihak yang saling berkomunikasi itu saling memahami maksudnya apa sih seperti itu ya, dan juga sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan juga tata nilai yang berlaku. Jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, berbahasa yang benar itu seperti apa? Nah, di sini ada kategorinya atau syarat-syaratnya, ya. Tentu dengan pengucapan atau pelafalan yang baik, ya. Tidak menggumam, ya. Kemudian juga tata bahasanya tepat. Kemudian kosakata atau pilihan katanya tepat sesuai dengan makna yang ingin diungkapkan. Dan juga ejaan, ya, ejaannya sesuai. Itu adalah berbahasa yang benar. Berarti dengan kata lain, berbahasa yang benar itu adalah berbahasa yang baku. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan ragam yang tidak baku, nah kita lebih bebas apakah kita mau melafalkannya itu seenak hati, ya, apakah tata bahasanya tidak sesuai dengan aturan, kosakatanya juga mungkin belepotan sesuai dengan apa yang sedang terlintas di pikiran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin berbahasa yang benar, maka kita harus mengikuti kaidah yang berlaku, ya, yaitu yang baku. Nah, itu adalah pemaparan saya mengenai apa tujuan kita mempelajari bahasa Indonesia dan juga ragam-ragam bahasa Indonesia yang ada saat ini. Jangan lupa tadi ada 1, 2, 3, ya, 3 tugas.
Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom yang sudah tersedia. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.